kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat sore dan salam sehat. Yang saya hormati rekan-rekan wartawan, media, dan seluruh yang hadir pada kesempatan sore ini. Yang saya hormati juga hadir bersama saya ini agak full team. Ya, artinya ada Pak Asep, ya, kemudian juga ada Pak PLT Direktur Penyidikan, Pak Taufik, gitu, dan pastinya ada Mas Budi selaku juru bicara. Sore ini saya akan menyampaikan pelaksanaan kegiatan penyelidikan tertutup yang sudah kita ketahui bersama dari sejak kemarin, ya, dan saya menyampaikan apresiasi. Kemudian juga selain itu ucapan terima kasih, juga permohonan maaf, gitu ya. Kenapa? Karena pasti ada menunggu, ya, bertahan, gitu. Kapan di konvers, kapan dapat informasi, kapan di doorstop, kapan dibalas WhatsApp-nya, gitu ya. Nah, semuanya berproses, gitu. Tapi ya kami harus melakukan banyak kegiatan di dalam, sampai kemudian memastikan dan informasi itu bisa atau layak disampaikan kepada teman-teman wartawan jurnalis semuanya. Detailnya terhadap peristiwa tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, ya, terkait pengurusan izin tinggal sementara warga negara asing di Kementerian Hukum dan HAM. Ya, saya sebut Kementerian Hukum dan HAM sebelumnya karena temposnya itu ada dari saat Kementerian Hukum dan HAM yang kemudian saat ini atau sudah beberapa waktu yang lalu, sudah hampir 2 tahun berubah menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, ya, dengan tempos waktu kejadian tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Gitu. Jadi informasi lengkapnya, ya, bahwa KPK telah melakukan kegiatan penyelidikan tertutup, ya, dan dari hasil kegiatan penyelidikan tertutup tersebut, ya, ada beberapa pelaku tindak pidana dan juga telah ditemukan bukti permulaan yang cukup atas peristiwa dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pihak, ya, dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan izin tinggal sementara warga negara asing di Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian IMIPAS. Saya masuk kepada konstruksi perkaranya. Jadi kegiatan penyelidikan tertutup ini bermula dari tindak lanjut terkait kasus atau perkara rencana penggunaan tenaga kerja asing RPTKA di Kementerian Ketenagakerjaan yang sudah ditangani oleh penyidik KPK pada tahun 2025 dan adanya data atau laporan transaksi keuangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Jadi saya tambahkan bahwa ini sebagai latar belakang, ya, gitu. Informasi yang kami dapatkan ini merupakan sebuah pengembangan. Dulu di awal di 2025 ada kasus RPTKA, kemudian ada juga informasi-informasi yang kami dapatkan berdasarkan dari PPATK. Maknanya bahwa tidak hanya dari pengaduan masyarakat saja, tapi bisa juga bersumber bahkan dari whistleblower system, dari internal, ya, dari kementerian, badan, lembaga, dan lain-lain, itu bisa sebagai dasar atau bahan kami untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, dalam laporan PPATK mengenai transaksi keuangan yang terkait, itu ada 35 pegawai Kementerian IMIPAS, periode tahun 2019 sampai dengan 2025, ditemukan aliran dana pada 96 rekening bank dengan total nilai mencapai
366,7 miliar rupiah. Dari total aliran uang tersebut, hanya sebesar 9,7 miliar atau sekitar 3% yang bersumber dari gaji atau tunjangan. Sementara sisanya atau 97% lainnya diduga berasal dari pihak-pihak yang melakukan pengurusan-pengurusan di bidang keimigrasian. Kemudian dalam proses penyelidikan tertutup yang sudah dilakukan, ya, dan juga termasuk kegiatan berita acara, pemeriksaan dan lain-lain, gitu, terhadap Saudara SK selaku Wakil Menteri IMIPAS tahun 2025-2026 dan juga sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024 diduga telah melakukan pemerasan dengan cara, ya, meminta jatah dari pengurusan izin tinggal sementara, ya, para warga negara asing melalui Saudara JS. Jadi JS ini adalah Direktur Izin Tinggal Sementara, ya, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Jawa Barat. JS kemudian memerintahkan kepada BGS dan TBS, masing-masing keduanya adalah Kasubdit pada Direktorat Izin Tinggal, untuk melakukan penarikan permintaan biaya-biaya ekstra, tambahan atau pungli dari para pengurus, baik itu penjamin, sponsor, ya, untuk para warga negara asing ini, untuk setiap dokumen permohonan izin tinggal sementara yang dilakukan proses-proses permohonan di, baik itu di Kanim, karena ada beberapa kegiatan, ada perpanjangan, ada alih status, ada update domisili, termasuk juga penambahan untuk dependen. Dependen itu misalkan dia membawa istri, anak, keluarga, dan lain-lainnya. Selanjutnya, untuk melaksanakan perintah tersebut, jadi perintah yang dari atas tadi diturunkan kepada direktur menurunkan lagi pada Kasubdit, dan diturunkan lagi nih, gitu. Ada staf-staf yang khusus untuk melakukan perintah tersebut, ya. BGS dan TBS memberikan akses kepada JSP dan GST selaku staf subdit di direktorat atau di subdit izin tinggal tersebut. Kemudian khusus untuk GST, ini diduga memanfaatkan beberapa rekening nomini sebagai rekening pengepul untuk menampung fee dari setiap pengurusan izin tinggal sementara yang bersumber antara dari penjamin, ijazah juga dari para biro jasa, atau sponsor yang mengurus proses dari warga negara asing tersebut. Ya. Kemudian ini juga mengkonfirmasi, ya, bahwa ada rekening-rekening yang tadi saya sebutkan di awal, yang 96 rekening itu yang sudah ditelusuri oleh pihak-pihak PPATK, itu, ya, rekening-rekening ini ada yang nomini. Jadi ada yang menggunakan cleaning service, ada yang menggunakan office boy, ada yang menggunakan keluarga, gitu, kerabat, gitu. Bahkan ada yang menggunakan rekening-rekening yang beli, gitu. Jadi memang tidak menggunakan rekening dirinya sendiri, tapi menggunakan beberapa rekening-rekening yang lain. Ya. Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal IMIPAS, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi
yang setiap pekan di hari Jumat, ya salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu. Kemudian untuk menyamarkan pembagian uang para pihak, ini yang bertugas membagikan ini, ya, memberikan atau menggunakan kode-kode distribusi khusus, seperti menggunakan istilah malaikat, yang dimaksud distribusi untuk para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Kemudian kode lainnya, ya ada beberapa pihak kan yang dapat bagian ini. Ini menggunakan istilah pembayaran konser, gitu. Jadi konser grup band. Ada yang misalkan vokalis dapat sekian, gitaris dapat sekian, gitu ya. Backing vokal dapat sekian, koreografer juga tertentu. Jadi menentukan untuk membedakan jumlah dengan menggunakan kode-kode tertentu tersebut. Yang mempresentasikan aliran uang itu untuk pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing. Jadi dari beberapa barang bukti yang berhasil disita, termasuk juga ini bisa dikatakan sebagai cangkang, seolah-olah dia memiliki aktivitas usaha atau shell company, yaitu dengan mendirikan perusahaan towing. Nah, dugaannya towing ini sebenarnya digunakan untuk kepentingan pribadi, karena berkaitan dengan mungkin hobi, karena ada beberapa motor, kurang lebih sekitar 6, yang disita motor roda 2 itu adalah motor trail yang mungkin digunakan untuk kepentingan off-road, gitu ya. Dan ini kami sementara menduga sebagai upaya untuk menyamarkan uang-uang yang mereka terima dan kemudian disalurkan kepada para pihak lain. Nah, di sisi lain, ketika perkara RPTKA di Kemenaker ditangani oleh KPK saat itu di 2025 mencuat, ini para pihak diduga panik dan segera menarik beberapa uang. Ini ya, jadi dari beberapa rekening itu ditarik, dikeluarkan, itu mungkin bertahap ya proses penarikannya karena menggunakan nama-nama yang nomine orang lain dan lain-lain. Gitu. Dan uang tersebut kemudian dibelikan sejumlah emas. Ya, bahkan pada saat melakukan pembelian rumah, itu ada palet, termasuk juga barang bukti juga yang sudah disita, ini pembayarannya juga tidak biasa. Biasanya transaksional, pembelian barang tidak bergerak, itu menggunakan rupiah, ya transaksinya di bank, transfer dan lain-lain, tapi ini menggunakan kepingan emas. Dari gambaran tersebut, diketahui bahwa WNA dalam melakukan proses dokumen izin tinggal melalui biro jasa, penjamin, sponsor, dan lain-lain, ya selanjutnya biro jasa akan membantu. Jadi seharusnya prosesnya ini menggunakan aturan. Ada PP, saya catat ini, PP nomor 45 tahun 2024 yang menentukan tentang jenis dan tarif atas PNBP. Di situ disebutkan misalkan untuk pelayanan keimigrasian, ya pelayanan keimigrasian detailnya juga banyak macam-macam gitu. Nah itu ada angka yang harus sudah ditentukan, nggak bisa kemudian diakalin. Nah inilah prosesnya yang kemudian ditambahkan. Jadi sebagai tambahan informasi saya mungkin sedikit saya tambahkan penjelasannya. Jadi warga negara asing yang ingin masuk ke Indonesia, itu pada saat dia melakukan proses pengurusan administrasi itu seharusnya menggunakan semua proses pelayanannya secara daring. Nah itu ada penjamin. Diawali dari kalau dia ingin berusaha, beraktivitas, bekerja, itu proses pengurusannya pertama yang dilakukan adalah RPTKA yang dilakukan oleh Kementerian
tenaga kerja. Jadi ini sebetulnya dua kementerian yang saling berkaitan. Satunya menerbitkan untuk RPTK-nya, yang nanti terbitnya adalah TA01, itu pun juga jelas, tapi sudah prosesnya sudah berjalan, gitu. Nah, kemudian begitu dia ingin bekerja, maka kemudian melakukan proses visanya sudah tentukan, ya, bahwa visanya bekerja, dan kemudian ada tambahannya adalah izin tinggal terbatas, gitu. Nah, izin tinggal terbatas nanti pada saat perpanjangan juga ada 30 hari, 60 hari, 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang tidak terbatas, gitu. Nah, ini proses inilah yang mulai dilakukan. Karena proses permohonan atau rekomendasi dari penjamin. Warga negara itu harus memiliki penjamin yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalkan dia ingin bekerja di yuridiksinya wilayah Jakarta Barat, gitu, maka pengurusannya dilakukan di sana. Nah, oleh karena ini melibatkan dari proses di Kanim di Jakarta Barat. Ya, tadi saya sebutkan ada perpanjangan, ada alih status, ada update domisili, ya, kemudian ada juga penambahan keluarga atau penambahan dependen. Nah, prosesnya, gitu, dilakukanlah di secara daring. Nah, kalau yang untuk yang dari Kanim ini, kantor-kantor imigrasi, ya, sesuai dengan lokasi itu, dokumennya setelah dilakukan secara proses daring, nanti disubmit. Nah, pada saat dia submit inilah mulai ada pungutan. Kalau dia tidak memberikan, nggak dikirim-kirim, gitu, ditahan. Barang itu ditahan, gitu. Nanti kalau dia sudah diberikan sesuatu, ya nilainya mungkin relatif, ada yang 1 juta, ada yang 1.500.000, bahkan ada yang lebih dan lain-lain, itu barulah disubmit untuk dikirim ke Direktorat Izin Tinggal yang ada di Direktorat Jenderal Imigrasi. Nah, nanti di sanalah baru dilakukan, atau di tingkat pusat itulah baru dilakukan otorisasi, gitu, disahkan. Nah, demikian juga di pusat, ya, diduga bahwa kalau tidak memberikan sesuatu, si penjamin, si pengurus ini hanya sekedar menggunakan PNBP, pembayaran secara PNBP-nya saja, maka ini juga tidak diotorisasi, tidak disetujui, diperlambat. Ya, jadi baik itu yang baru melakukan pengurusan awal, gitu, termasuk juga yang proses pengurusan selanjutnya. Perpanjangan, alih status, ya, update domisili, termasuk juga untuk yang izin masuk kembali. Jadi ada izin tinggal sementara, ada izin masuk kembali. Jadi bedanya kalau izin masuk kembali itu, ya, misalkan dia punya tinggal sampai dengan 1 bulan. Nah, tapi dalam kurun waktu 1 bulan, dia melakukan kegiatan atau pergilah ke negara lain lagi, kemudian di antara itu dia balik lagi. Nah, itu ada proses izin masuk kembali. Ya, jadi proses-prosesnya itu yang dilakukan. Nah, itu yang saya sampaikan, seharusnya bahwa proses-proses ini kan sudah dilakukan secara daring. Gitu. Artinya tidak ada lagi pertemuan antara pihak penjamin, pengurus dengan pihak operator. Gitu. Jadi sebenarnya sudah sistemnya sudah bagus. Ya. Maaf, saya izin minum ya. Ya, jadi sebetulnya sistemnya ini sudah bagus. Nah, cuma sekali lagi seharusnya termasuk batasan waktu harusnya juga sudah ada. Mungkin nanti Pak Asep bisa jelaskan atau Pak Taufik, gitu. Harusnya kalau sudah menggunakan sistem, harusnya ditentukan dari dokumen masuk sampai approval, ya, sampai diotorisasi itu berapa lama, gitu. Harusnya seperti itu, misalkan 5 hari gitu ya, jadi H+4 maksimal H+5 itu sudah terbit, ya, sehingga pada saat orang masuk, jadi izin tinggal terbatas itu memang dokumennya tidak secara fisik. Warga negara asing yang masuk ke Indonesia, pada saat dia di autogate, sekarang itu kan sistemnya imigrasi sudah autogate ya, ditempel saja paspornya, itu langsung bisa masuk.
Nah, sesaat kemudian itu akan ada notifikasi yang menjelaskan tentang status dari izin tinggal sementaranya sudah dapat. Itu melalui email. Gitu. Jadi ini sebenarnya sudah prosesnya by sistem, by digitalisasi. Gitu ya. Jadi tidak lagi ada pertemuan orangnya harus ngambil dokumen apa semuanya juga sebenarnya sudah tidak. Semua cukup diupload saja dokumen-dokumen itu kan nanti ada proses verifikasi, ya proses pengecekan dan lain-lain yang dilakukan oleh para petugas tersebut. Gitu. Nah, seharusnya kalau itu dibatasi durasi waktunya sehingga tidak ada lagi peluang-peluang untuk mempersulit, memperlambat ya atau mungkin ya dengan berbagai macam alasan orang yang melakukan dari pihak penjamin itu yang mengajukan permohonan kemudian dia dihambat kesannya seperti itu gitu. Nah, prosesnya secara daring semuanya. Kemudian saya lanjutkan ya. Jadi ini menggambarkan ya bahwa praktek daripada proses permohonan izin ini yang tadi saya sebut dipersulit atau dan lain-lain dengan dipaksa membayar biaya-biaya tambahan ya pada loket-loket tertentu atau melalui proses yang sudah digitalisasi baik dari tingkat wilayah itu sampai di tingkat pusat. Jadi yang daerah itu yang di kantor-kantor itu juga minta gitu. Makanya kemarin kegiatannya itu bukan hanya di Jakarta saja, ada di beberapa tempat juga gitu. Ya. Kemudian ini menggambarkan juga bahwa perbuatan hukum dalam dugaan tindak pidana korupsi pemerasan ini dilakukan secara sistemik ya oleh para pihak dari mulai alur perintah di atas ke bawah serta aliran uangnya itu setoran-setoran dari bottom up gitu. Jadi yang proses perintahnya itu dari top down, kemudian uangnya dari proses setoran dari bottom up, bawah ke atas. Ngumpulnya di bawah dengan menggunakan beberapa rekening-rekening yang nomini tadi, atau UB atau cleaning service atau kerabat. Nah, dari peristiwa penyelidikan tertutup atau tertangkap tangan, setelah mengumpulkan informasi dan bahan keterangan awal, dalam tahap penyelidikan, tim KPK melakukan pemeriksaan beberapa pihak secara paralel di beberapa lokasi. Ada di Polda Bali, ada di Polrestabes Bandung, dan termasuk juga yang di Jakarta. Dari sini kami mengamankan ada 18 orang, ya, salah satunya menyerahkan diri kemarin malam, ya, dan yang sebagian besar lagi langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK dan dilakukan pemeriksaan intensif sesuai aturan maksimal adalah 1 kali 24 jam. Para pihak antara lain ada SMG, yang bersangkutan adalah PLT Dirjen Imigrasi 2024-2025, kemudian CS, Direktur Izin Tinggal, BGS Kasubdit, PBS juga Kasubdit, kemudian RAA, Kakanim Jakarta Pusat 2024 sampai dengan 2025 dan Kakanim Jakarta Barat 2025-2026. GSP Ketua Tim Alih Status ya, kemudian GST Staf Subdit Izin Tinggal, kemudian MR pihak swasta, PR swasta, RDW swasta, JK itu juga swasta, RP swasta, IR swasta, FR itu swasta, SA juga swasta, RAD swasta, IMB itu juga swasta. Dan SK yang menyerahkan diri. Selain itu, kami juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait. Ini kurang lebih totalnya, ya, akumulasinya mencapai 17,5 miliar dalam berbagai bentuk barang, antara lain ada 7 unit mobil, 15 unit motor, 11 unit sepeda, kemudian saldo dalam rekening bank dan rekening aset kripto, serta sejumlah mata uang asing dengan rincian yang dari GSP, saldonya di rekening ada 2,2, kemudian 3 bundel sertifikat,
bidang tanah, 3 unit mobil, 5 unit motor, dan 2 unit sepeda. Dari GST, 4 akun aset kripto senilai 1,2 miliar, 4 unit mobil, 1 unit towing, 7 motor, 1 bundel BPKP, 8 unit sepeda, dan 500 gram emas. Kemudian dari RAA ada saldo atas nama, ada rekening atas nama RAA, kemudian 18 keping emas, kurang lebih 200 gram, mata uang asing, dolar, 14.500, Singapura, 10.000, kemudian dari mata uang asing Saudi Arabia, itu 30, kemudian BPKB juga, dan 1 buah sertifikat perhiasan. Kemudian kepada mereka, dari beberapa orang yang tadi yang sudah dibawa ke sini 18, ya, setelah melalui proses ekspos, ya, pimpinan dan seluruh kedeputian penindakan menetapkan, ya, atau menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 8 orang tersangka, antara lain SK, SMG, JS, BGS, TBS, RAA, GSP, dan GST. Terhadap para tersangka tersebut akan dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung dari mulai tanggal 4 sampai dengan nanti tanggal 23. Adapun lokasinya, penahanannya, GSP, GST, dan RAA ada di Rumah Tahanan Negara Cabang C1. Kemudian untuk SK, SMG, JS, dan TBS, BGS dilakukan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih. Dari perbuatan para tersangka, penyidik menetapkan atau menyangkakan kepada mereka telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf E dan atau pasal 12 B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, kemudian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ada beberapa hal juga yang mau saya sampaikan, bahwa kami melihat perkara di Kementerian IMIPAS ini tidak dilakukan, ya, secara individual. Tapi ini sudah dilakukan secara kelompok atau bahkan secara sistemik. Ini tercermin dari pola, alur perintah, aliran uang, dan mekanisme yang terstruktur. Mulai dari proses pengajuan dokumen, verifikasi, rekomendasi, hingga terbitnya izin tinggal sementara yang melibatkan bukan hanya di tingkat pusat, tapi juga dari wilayah. Ya, tentu ini juga menjadi perhatian dan menjadi atensi juga dari sisi penindakan maupun sisi dari pencegahan, tidak menutup kemungkinan bahwa pola-pola yang dilakukan di wilayah ini dilakukan juga oleh wilayah-wilayah yang lain. Sehingga para pihak yang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka, tindakannya merupakan satu kesatuan. Rangkaian perbuatan yang saling berkaitan sehingga sempurnanya, atau istilahnya secara hukum adalah fultoid, perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi pemerasan yang telah memenuhi unsur-unsur pasal yang saya sudah sebutkan di atas tadi. Di mana unsur tindakan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri secara sempurna terpenuhi ketika permintaan pelaku telah dipenuhi dengan adanya penerimaan uang dari para pemohon izin tinggal kepada para tersangka tersebut, sebagaimana sudah saya gambarkan tadi di awal. Perkara pada sektor keimigrasian ini memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan perkara terkait RPTKA, karena tidak hanya menyangkut individu yang akan bekerja di Indonesia, tetapi juga melibatkan setiap anggota keluarga warga negara asing yang turut mengajukan atau dependennya tadi tambahannya atau menetap di Indonesia maupun turis asing yang akan berwisata. Jadi ya tentu ini menjadi suatu tantangan untuk perbaikan. Jangan
jangan sampai kemudian disalahgunakan. Mereka mengajukan visa hanya untuk kunjungan turis, ya ternyata mereka di sini bekerja, beraktivitas, melakukan kegiatan-kegiatan yang seharusnya ini adalah PNBP-nya berbeda, gitu. Ya, sehingga kalau sampai ini dilakukan, ya tentu ini juga merugikan negara, ya pendapatan negara yang masuk jadinya berkurang, ya bahkan banyak beberapa kegiatan itu yang menjadi catatan, misalkan ada beberapa yang sudah dilakukan proses penegakan hukum, ya, gitu. Mereka ada yang berpraktek seperti menjadi izinnya visanya turis, tapi mereka beraktivitasnya aneh-aneh lah, macam-macam, gitu. Nah ini kan karena tidak membayar. Ini yang harus banyak dilakukan perbaikan dan penertiban, gitu. Jadi dampaknya bukan hanya terhadap kementerian saja, tapi pasti kepada negara juga. Kemudian KPK juga melihat ada upaya untuk mengakali digitalisasi, ya digitalisasi pelayanan publik dalam pengurusan izin tinggal dengan adanya modus tadi, yang submit, kemudian otorisasi. Nah ini seharusnya, ini menurut saya simpel sebenarnya. Artinya simpel itu gini, dibatasin saja bahwa waktu pengurusan kalau lengkap 5 hari harus sudah selesai, harus sudah approve, gitu. Kalau misalkan nggak lengkap dikembalikan. Nah kalau misalkan nanti ada hal-hal yang pemohonnya jumlahnya banyak, sedangkan petugasnya nggak banyak, mungkin dia juga bisa approve secara by sistem otorisasinya. Ini menurut saya juga mempermudah, ya apalagi dengan proses EI, menurut saya ini harusnya bisa dilakukan untuk menghindari adanya akal-akalan yang dilakukan oleh orang-orang yang bertugas melakukan kegiatan tersebut. Untuk itu KPK mendorong penguatan integritas, ya sistem pengawasan dan pelayanan lintas kementerian, ya baik sektor keimigrasian, kemudian ketenaga kerjaan, ya mengingat proses masuk dan aktivitas warga negara asing di Indonesia saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, gitu. Kemudian dalam perkara ini KPK juga akan terus melakukan pengembangan penyidikan untuk mendalami kemungkinan penerapan jika memang ada buktinya, alat buktinya tentu bisa saja penerapan terhadap tindak pidana pencucian uang. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan selain kepada rekan-rekan media, kami sampaikan juga kepada Polri, khususnya dari Polda Bali dan Polda Jabar yang telah mendukung dan membantu, termasuk juga kepada masyarakat, ya yang sudah memberikan dukungan dan terutama dari PPATK yang sudah sangat berkolaborasi sangat baik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf, saya jelaskan agak detail supaya kita semua sama-sama paham, bukan hanya dari sisi kasusnya saja, tapi dari bisnis prosesnya juga setidaknya kita semua paham. Seperti itulah yang dilakukan dan kemudian disalahgunakan oleh para pihak ini. Saya kembalikan kepada Mas Budi, silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua yang telah menjelaskan secara lengkap bagaimana konstruksi perkara, pihak-pihak yang dilakukan penahanan dan juga upaya-upaya pencegahan ke depannya supaya tindak pidana korupsi di sektor keimigrasian ini tidak kembali terjadi. Baik, rekan-rekan jurnalis, kita akan buka sesi tanya jawab. Sesi pertama untuk 3 penanya. Buknya dulu.